mohon penjelasan ayat Hosea 4 ayat 14. Mengapa Tuhan tidak menghukum orang-orang yang berzinah? Hosea 4 ayat 14. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina. Atau menantu-menantumu perempuan sekalipun mereka bersundal. Sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan sundal-sundal bakti. Dan umat yang tidak berpengertian akan runtuh. Kita mesti lihat konteks kitab Hosea ini ya. Dan khusus untuk pasal 4 kitab Hosea ini Tuhan mengecam orang-orang Israel yang terlibat dalam penyembahan berhala. Jadi sundal itu disebut sebagai bahasa untuk mengganti penyembahan berhala. Karena kita lihat Hosea itu sebagai gambaran Tuhan. Israel itu sebagai gambaran Israel itu sebagai mempelai perempuannya, sang istri, yang diambil dari tempat sundal, habis itu pergi bersundal lagi, lalu diambil lagi. Sama seperti itulah Tuhan mengambil Israel yang selalu saja cenderung pada penyembahan berhala, Jadi di sini yang disebut sundal ini adalah penyembahan berhala. Nah, pasal 4 ini Tuhan mengecam orang Israel karena penyembahan berhala, terutama para imamnya. Karena para imam dikatakan melakukan hal yang sama. Nah, kalau ayat 14 mengatakan Tuhan tidak akan menghukum mereka, tidak boleh diartikan bahwa Tuhan benar-benar tidak akan menghukum. Tidak bisa diartikan begitu karena nanti itu bertentangan dengan banyak ayat Alkitab tentang keadilan Tuhan yang akan menghukum. Juga kalau kita lihat konteksnya, di ayat yang ke-14 bilang Tuhan tidak menghukum. Tapi kalau kita turun sedikit ayat 19, kalau saya baca dalam terjemahan Indonesia sehari-hari, dia bilang, sebab itu mereka akan lenyap seperti dihembus angin. Mereka akan mendapat malu karena kurban-kurban yang mereka persembahkan kepada dewa-dewa. Mereka akan lenyap. Mereka akan mendapatkan malu. Berarti ada hukuman juga bagi mereka. Jadi bukan berarti ayat 14 itu bukan berarti Tuhan sama sekali tidak menghukum mereka. Nah, kalau begitu apa arti ayat 14? Artinya adalah bahwa Tuhan tidak lagi mau memperlakukan mereka sebagai orang yang dikasihi, yang layak mendapatkan hazaran. Ingat, kalau kita bandingkan ini dengan konsep perjanjian baru, Tuhan itu menganggap kita tuh anaknya. Kalau kita salah, Bapa yang baik, sebagai Bapa yang baik, dia akan menghajar kita. Ya, dia akan menghajar kita. Jadi hajaran kepada kita itu membuktikan kita sungguh-sungguh anak. Betul. Tapi kalau dia sudah tidak menghajar kita, maka dia tidak memperlakukan kita sebagai anak. Itu di Ibrani pasal 12 ayat 6 sampai 8. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Berarti mengapa Tuhan menghajar? Karena Tuhan kasihi. Kalau sampai saudara bersalah dan Tuhan tidak menghajar juga, artinya kayaknya dia nggak kasih ini ya. Dia menyesah orang-orang yang diakuinya sebagai anak. Kalau sebagai anak dia pukul supaya berubah, supaya bertobat. Tapi kalau ternyata berdosa terus dan Tuhan tidak pukul-pukul juga, artinya dia tidak diakui sebagai anak. Jika kamu menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Nah, sekarang mereka bersundal, menyembah berhala, tapi Tuhan bilang aku tidak menghukum. Artinya apa? Bukan Tuhan tidak akan menghukum mereka, betul-betul tidak menghukum, tidak. Tapi maksudnya Tuhan tidak lagi menganggap mereka sebagai anak atau sebagai orang yang dikasihi, yang perlu diberikan hajaran. Ini nampak dalam ayat 16. Sebab Israel degil seperti lembu yang degil. Masakan sekarang Tuhan menggembalakan mereka seperti domba di tanah lapang? Tidak lagi. Jadi ketika Israel berdosa, dan kata lain, terus menyembah berhala, Tuhan tidak mau peduli dengan mereka lagi. Tuhan tidak memberikan lagi hajaran yang mempertobatkan mereka. Tapi Tuhan justru menyerahkan mereka pada keinginan hati mereka. Ini nampak dalam ayat 17-18. Efraim bersekutu dengan berhala-berhala. Biarkanlah dia. Persepakatan para pemabuk. Mereka menyerahkan diri habis-habisan kepada persundalan. Mereka lebih mencintai kehinaan daripada kemasyuran mereka. Ini sejalan dengan berita perjanjian baru. Misalnya dalam Roma 1 ayat 24. Karena Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka. Akan kecemaran. Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka.
Ayat 26. Karena itu Allah menyerahkan mereka pada hawa nafsu yang memalukan. Ya, jadi Tuhan menyerahkan mereka. Maksudnya Tuhan tidak menghukum, itu artinya Tuhan menyerahkan mereka pada keinginan mereka. Dan Tuhan tidak lagi memperlakukan mereka sebagai umat terkasih yang layak untuk mendapatkan hajaran. Tapi sekali lagi, dalam terang perjanjian baru, kalau hukuman belum diberikan sekarang, itu bukan berarti tidak ada hukuman. Tapi Allah, ya, oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil dinyatakan. Jadi pada akhirnya mereka pasti akan dihukum juga. Ya, jadi konteksnya seperti itu. Jadi bukan berarti Tuhan tidak menghukum orang yang berdosa. Ya.